ulasan mengenai apa yang diharapkan dijadikan program oleh kementerian-kementerian, terutama oleh karena bidang saya adalah bidang kesehatan, saya akan menyoroti program yang selayaknya diprioritaskan oleh Kementerian Kesehatan. Apa yang kita nilai mengukur derajat kesehatan suatu negeri, suatu bangsa. Yang kita ukur adalah mampukah kita mengecilkan atau menurunkan kematian-kematian di kalangan penduduk. Angka kematian ya? Angka kematian. Angka kematian apa yang tertinggi di Indonesia? Kalau kita tidak paham kematian yang tertinggi di Indonesia itu disebabkan oleh apa, maka program yang kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Bang Dokter, saya bilangnya Pohan aja, Pak. Hakim. Oh, Bang Dokter Hakim Pohan mau bicara-bicara tentang kesehatan masyarakat yang baru bukan diumumkan, apa sih Bang? Baru ditentukan menterinya. Iya, yang baru kita ini apa ada ininya dengan menteri yang baru nih, kira-kira menjanjikan nggak kesehatan masyarakat akan meningkat atau bagaimana, akan lebih baik, apa orangnya tepat atau bagaimana menurut Abang? Silakan Bang. Ya. Saya ingin menyampaikan ulasan mengenai apa yang diharapkan dijadikan program oleh kementerian-kementerian, terutama oleh karena bidang saya adalah bidang kesehatan, saya akan menyoroti program yang selayaknya diprioritaskan oleh Kementerian Kesehatan. Apa yang kita nilai mengukur derajat kesehatan suatu negeri, suatu bangsa. Yang kita ukur adalah mampukah kita mengecilkan atau menurunkan kematian-kematian di kalangan penduduk. Angka kematian ya? Angka kematian. Angka kematian apa yang tertinggi di Indonesia? Kalau kita tidak paham kematian yang tertinggi di Indonesia itu disebabkan oleh apa, maka program yang kita gelontorkan nanti juga tidak mengenai sasaran yang kita harapkan. Ya. Barangkali sudah banyak orang yang mengetahui, sudah banyak mendengar. Satu kejadian kematian yang tertinggi yang pernah terjadi di Indonesia adalah kejadian yang spektakuler 26 Desember 2004. Waktu terjadi tsunami di Aceh. Berapa banyak kematian saat itu? 215.000 penduduk Indonesia, terutama di Provinsi Aceh, bahkan menjalar sampai ke Malaysia, sampai ke Thailand. Begitu dahsyatnya. Orang Indonesia yang menjadi korban 215.000. Tetapi kejadian itu diperkirakan oleh para ahli akan berulang antara 150 sampai 200 tahun sekali. Tidak tiap tahun. Adakah kematian yang terjadi bombastis cukup besar dan berulang tiap tahun? Ada, yaitu kematian akibat penyakit yang disebabkan kebiasaan buruk merokok.
Berapa angka kematian per tahun? Angka kematian perokok per tahun 219.000 orang. Lebih tinggi dari kejadian waktu tsunami tahun 2004. Jadi kematian oleh karena penyakit yang disebabkan dengan kebiasaan buruk merokok sudah terjadi setahun silam, 2 tahun silam. Tahun ini sedang berlangsung. Kalau tidak kita kenali, tidak ada upaya untuk mengubah, tahun mendatang akan terulang kembali. Jadi itu adalah angka kematian terbesar dan sebetulnya itu bisa dihindari. Dengan cara Cara menghindarinya, hentikan kebiasaan buruk merokok. Ada yang membantah, bukankah penjualan dari cukai rokok dan sebagainya mendatangkan income untuk negara? Betul, mendatangkan income untuk negara. Tetapi nyawa yang 219 yang begitu besar mengalahkan angka kematian akibat tsunami itu tidak bisa ditoleransi. Itu adalah suatu angka kematian yang amat besar. Dibandingkan dengan negara-negara lain bagaimana? Jangan kita cuma bicara, itu kan Indonesia. Negara lain juga merasa heran. Dari 194 negeri di Indonesia, di dunia ini, hanya 3 atau 4 negara yang belum meratifikasi FCTC. FCTC, suatu kesepakatan di bawah WHO yang berusaha mengendalikan kesakitan dan kematian akibat kebiasaan buruk merokok. FCTC beberapa negara saja yang belum mendatangani, termasuk salah satunya Indonesia. Framework Convention on Tobacco Control. Jadi kalau kita ingin menjadi bangsa yang beradab, tidak terbunuh anak bangsa kita sia-sia, kita ikut menandatangani FCTC. ada pertanyaan saya, Bang. Ya. Sebelumnya ya. Kalau itu kan hubungannya dengan kita mengedukasi masyarakat. Sekarang siapa bebannya, siapa yang bisa kita bebankan untuk mengedukasi masyarakat supaya kebiasaan merokok itu kalau dihindari. Iya, ini kan dalam hal ini orang kesehatan kan menerima sebenarnya, mereka menerima akibat ya. Jadi untuk pencegahannya itu kita bebankan ke kesehatan juga atau ke pendidikan atau kemana sebaiknya? Ya. Inilah salah satu yang harus dijadikan program utama dari pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan. Dapat juga melibatkan bidang-bidang lain. Ada peraturan pemerintah yang memperbaiki peraturan pemerintah yang lama, nomor 109 tahun 2012, yang baru ini, kalau tidak salah, nomor 48 tahun 2024. Baru ya? Baru saja. Larangan mengiklankan melalui media produk-produk adiktif rokok. Tidak boleh menjual rokok ketengan. Rokok harus dijual dengan package yang sudah tertentu. Banyak lagi
di lingkungan sekolah tidak boleh ada orang yang menjual rokok. Warung-warung kecil di sekitar sekolah tidak diizinkan menjual yang namanya rokok. Apakah tidak mengurangi income pemerintah? Income pemerintah itu sebetulnya merugikan bagi rakyat kecil. Rakyat kecil walaupun membeli rokok ketengan, tetapi satu bulan paling tidak mereka menghabiskan 20 batang rokok. 20 batang rokok, satu bulan, satu orang rakyat perokok menghabiskan 1 juta rupiah. 1 tahun 12 juta rupiah. Nah, pengeluaran untuk membeli rokok terutama yang sangat terasa ini oleh rakyat berpenghasilan rendah. Jadi dengan kita mengikuti Framework Convention on Tobacco Control, harga rokok harus ditinggikan. Salah satu contoh negara yang meninggikan harga rokok yang paling terkenal adalah Selandia Baru. Selandia Baru, rokok satu bungkus di sana dijual $100. Siapa yang sanggup membeli rokok? Ya, betul. Nah, kalau tidak ditinggikan harganya, orang yang berpenghasilan rendah tetap masih berusaha untuk mengkonsumsi rokok. Oleh karena apa? Walaupun penghasilannya rendah, rokok menghasilkan bahan nikotin. Nikotin di antara bahan adiktif yang menyebabkan kecanduan, yang paling sulit dihentikan adalah nikotin. Morfin masih lebih banyak berhasil. Heroin lebih banyak lagi yang berhasil berhenti. Alkohol lebih banyak lagi berhasil berhenti. Ganja lebih banyak lagi berhasil berhenti. Yang paling ringan kecanduannya adalah kecanduan oleh karena kopi. Kopi itu adalah candu yang paling rendah grade-nya. Candu, marijuana, alkohol, heroin, morfin, dan nikotin. Nikotinlah yang paling kuat melekat di dalam benak manusia. Jadi meningkatkan harga jual itu adalah salah satu cara untuk mengurangi perokok. Tapi ada nih unek-unek saya Bang mengenai Ya. rokok ini ya. Saya itu di daerah nih Bang ya. Rokok sekarang kan udah agak mahal di kita ya. Ya, Karena pajaknya mulai naik. Tapi sekarang banyak Bang rokok ilegal tanpa pajak. Itu banyak sekali Bang. Rokok selundupan. Itu di daerah-daerah laku Bang. Dan saya kenal, saya tahu persis. Saya pernah tanya di itu karena itu di tempat saya ada itu ininya. Saya kenal orang yang mengedarkannya Bang. Itu rokok-rokok impor tapi nggak pakai pajak. Jadi jauh lebih murah dari rokok kita lokal. Nah itulah ini sekarang orang itu jadi kayak raja kecil di daerah-daerah Bang. betul. Penjual rokok-rokok ilegal itu. Betul. Saya kenal, saya ada yang saya kenal. Pernah saya tanya-tanya, tapi ternyata ini permainannya juga sudah sudah melibatkan aparat gitu loh kan. Kita tidak nutup mata ya, aparat kita ini kan memang banyak yang masih jadi sogok tuh banyak. Betul. Saya berani bicara di sini karena saya tahu persis. Dan itu kemana, kalau itu kemana kita ini kan Bang? Jadi penegakan hukum itu harus sejalan. Rokok selundupan Ya, tanpa dikenai cukai banyak beredar. betul. Rokok ini kenapa dikenai cukai? Bukan dikenai pajak.
penjualan. Cukai oleh karena dia adalah barang berbahaya yang boleh diperjualbelikan, namanya cukai. Jadi dengan penamaan cukai itu ada pengertian dia adalah bahan yang membahayakan manusia. Indonesia, kalau saya bikin istilah, adalah pemegang medali emas lelaki terbanyak perokok di antara negara-negara sedunia. Insyaallah. 67% lelaki di Indonesia adalah perokok. Indonesia tidak mau melepaskan genggaman medali emas sebagai perokok terbesar di dunia. Apalagi dengan kondisi sekarang yang mulai merokok sebelum dewasa, angka perokok pada anak-anak itu juga makin meningkat. Jadi salah satu program yang saya ingin sampaikan kepada pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, adalah bagaimana caranya agar supaya kita hindari kematian yang besar ini. Itu adalah tugas Kementerian Kesehatan. Berapa? 65% Bang ya? 67% lelaki jadi perokok. Dan angka kematian akibat penyakit disebabkan kebiasaan buruk merokok 219.000 per tahun telah terjadi, sedang terjadi, dan kalau kita tidak punya sikap yang positif mengatasi ini akan terus terjadi. Mudah-mudahan ya Bang ya, dengan apa Abang beritahu sini mungkin sampai ke telinga Ya, aparat. itu yang kita harapkan. Ya. Khususnya pemerintahan baru ini, apa Menteri Kesehatan yang baru. Mudah-mudahan mereka mendengar dan aware terhadap ini. Nah, untuk pemerintahan yang baru secara formal ikutlah menandatangani FCTC, Framework Convention on Tobacco Control. Dari 194 negara di dunia, sekitar 4 negara yang belum menandatangani, termasuk salah satu adalah Indonesia. Kalau kita bisa sebutkan, kasar katanya adalah kita tergolong uncivilized nation. Seperti tidak peduli ya Bang ya. Seperti tidak membiarkan orang membunuh dirinya sendiri. Ya, uncivilized nation. Oke. Ada tambahan Bang? Cukup itu? Cukup. Cukup. Terima kasih Bang. Ini sangat diperlukan oleh bapak-bapak ya umumnya ya Bang ya. Laki-laki Indonesia yang masih gemar merokok, yang masih menganggap rokok itu sebagai inspirasi atau apalah ya Bang ya. Pada satu membakar uang, yang kedua mengundang penyakit adiktif ya, dan sakau. Semoga Bang, kita doakan supaya ini sampai ke telinganya Menteri Kesehatan yang baru atau Presiden yang baru. Ya Bang ya. Terima kasih banyak Bang. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.